bagi perusahaan. Iya nggak Kak Suci? Iya, betul banget. Kenapa Nah. IT itu penting? Nanti kita tanya langsung aja ke Narasumbernya. Boleh nih, ada 2 narasumber di depan kita. Boleh kenalan dulu siapa sih Kak namanya? Ya. Halo, saya Dewi, saya dari layanan IT dan ini ada. Saya perkenalkan, nama saya Fauzi Prasetyo dari IT Infrastruktur. Oke. Pertanyaan awal nih Kak, apa sih pentingnya IT bagi perusahaan? Iya. Sebenarnya pertanyaan yang bagus sekali yang Mbak Divi ya. Terkadang IT ini bisa dilihat sebagai supporting ya. Jadi memang kita itu bukan garda terdepan di perusahaan, tapi IT ini memiliki peranan yang sangat penting bagi perusahaan. Kenapa? Karena sesuai dengan visi misinya IT, kalau IT itu adalah sebagai enabler perusahaan. Enabler itu berarti artinya penyelaras. Nah, kalau bisnis saat ini ingin tumbuh, ingin bersaing, tentunya kita harus diimbangi dengan IT. Karena kita berada di bidang logistik ya. Perusahaan mana logistik itu yang sekarang tidak menggunakan IT gitu. Iya, benar. Iya, bahkan kayak kita mau mengirim barang kecil seperti parcel dan lain-lain, itu pun kita membutuhkan namanya IT. Apalagi bagian logistik yang merupakan perusahaan logistik yang sudah berkembang sangat pesat ya Mbak Divi. Jadi di dalam penyelaras IT itu tentunya kita memiliki peranan di dalam operasionalnya, seperti di bidang pergudangan, di bidang logistik maupun dengan internal perusahaannya sendiri terkait dengan pencatatan, lalu untuk perangkat-perangkat IT-nya itu semuanya tentu akan disiapkan oleh kami sebagai divisi IT gitu. Oke, kalau boleh tahu saat ini ada berapa departemen Mbak yang ngedukung IT sebagai enabler perusahaan ini nih? Iya. Atau Mas Fauzi bisa bantu jawab? Iya, mungkin Mas Fauzi silakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya di sini kan kita IT ada 1, 2, 3, 4 ya. 3 departemen. 1 departemen layanan IT, kemudian yang kedua development, yang ketiga ada ERP, layanan ERP. Di situ mereka punya unit-unit tersendiri untuk memenuhi kegiatan-kegiatan yang untuk mendukung IT. Jadi misalnya kalau IT, layanan IT itu lebih ke command center, ada command center, nanti ada layanan infrastruktur, itu tentang networking, kemudian ada server yang menyediakan rumah buat aplikasi-aplikasi, sedangkan tim development nanti lebih ke membuat aplikasi atau develop untuk aplikasi-aplikasi yang nantinya akan digunakan oleh tim operasional. Sedangkan ERP kebanyakan bergerak di bidang SAP nanti yang ngurusin SAP. Oh, jadi masing-masing unit tuh punya spesialisasi sendiri-sendiri ya Mas. IT ERP untuk SAP, IT infra untuk perangkat-perangkatnya IT, dan programmer untuk yang bagian aplikasi-aplikasinya. Iya, benar. Tadi Divi punya pertanyaan Mas untuk Iya, perbaikan. Kalau misalkan aku punya kendala nih, entah itu software atau perangkat elektronik, itu gimana sih alurnya, gimana pengaduannya gitu? Boleh dijelasin mungkin? Nah, pengaduan ini seperti banyak sekali ya yang ditanyakan ke IT. Misalkan semua pertanyaan terkait itu IT, dan tentunya bukan hanya IT itu menyediakan namanya layanan command center. Layanan command center itu kita menerima segala keluhan baik seputar IT, permintaan marketing, umum, GE, bahkan terkait dengan operasional, misalkan perbaikan gudang dan lain-lain, itu kita bisa masuk ke command center. Nah, jadi untuk pelaporan tersebut layer utamanya itu command center. Di bagian command center itu lalu akan diteruskan kepada layer-layer berikutnya. Sebagai contoh, misalkan ada kebutuhan terkait jaringan, misalkan jaringan di suatu cabang itu mati, maka akan diteruskan ke infra, nanti ditangani oleh timnya Mas Fauzi gitu. Lalu kalau misalkan ada permintaan terkait update aplikasi, misalkan kita butuh menu ini nih di aplikasi Wina, nanti dari command center diarahkan ke tim dev, untuk ERP diarahkan ke bagian ERP. Jadi memang kita sudah diatur sedemikian rupa agar tiap unit itu dapat melakukan pekerjaannya masing-masing, sehingga SLA command center itu dapat terjaga. Seperti itu, Mbak. Intinya command center itu sebagai layer pertama setelah adanya pelaporan dari user. User melaporkan ke command center, lalu eskalasi. Command center itu dia bisa melakukan
action, tapi layer 1 sebagai anjing kepecah banget. Nanti ditanya kalau menghubungi comment center kemana. Oke. Sorry, comment center intinya itu menanggapi Mbak Dewi ya, melanjutkan comment center itu intinya sebagai layer pertama setelah adanya pelaporan dari user, kemudian comment center melakukan action. Kalau memang butuh eskalasi, baru tim comment center melakukan eskalasi ke pihak terkait. Contohnya ya kayak tadi Mbak Dewi bilang ke infrastruktur atau ke development atau ke user lain, bahkan SDM dan sebagainya, operasional. Gitu sih. Kenapa harus lewat comment center Mbak Mas? Kenapa nggak langsung ke orangnya aja, bisa via chat kan? Gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita menghubungi ke orangnya langsung, misalkan ke Mas Pauji, ke saya, Mas Rizky atau yang lainnya, itu bisa aja. Cuman kita kan IT ada KPI tersendiri, dan juga kelebihannya bagi user itu apa sih kalau kita menggunakan layanan comment center? Yang pertama, permintaan kamu ini akan dimonitor gitu loh. Apakah sudah ditangani atau belum? Berapa lama penanganannya? Bahkan comment center itu memiliki SLA, respon time itu cuma 30 menit loh. Wow. Jadi maksimal 30 menit permintaan kalian itu akan ditangani, minimal direspon ya. Oke. Tapi itu hanya di jam kerja ya Mbak Divi, Mbak Suci. Oke. Karena sesuai jam kerja dari jam 8 sampai jam 5. Nah, di luar itu akan kita balas pada keesokan harinya di hari kerja. Tapi jangan takut nih, misalkan ada kendala terkait jaringan ataupun server mati, itu bisa 24 jam ya Mas Pauji ya? Iya, benar. Iya. Mas Pauji siap sedia 24 jam loh. Wow. Untuk Mbak Divi luar biasa. Enggak, kita lebih ke memang dari tugas kita dari awal. Jadi ketika tergantung tingkat kerusakannya ada di mana. Kalau misalnya urgent, kita bisa langsung tindakan langsung. Tapi kalau misalnya memang bisa depending atau ya kita akan pending gitu sih. Tapi kalau misalnya udah menyangkut server dan aplikasi yang digunakan oleh banyak user, ya otomatis kita sedia 24 jam gitu sih. Oh, berarti langkah pertamanya itu kita harus gimana sih? Oke, kalau langkah pertama kita buka nih, ada aplikasi namanya helpdesk, https helpdesk.bgrlogistik.id. Nanti di situ langsung aja klik tombol create ticket, kemudian nanti diisi sesuai petunjuknya aja, tinggal langsung, itu gampang kok. Nanti akan direspon oleh tim comment center. Oke, berarti buat teman-teman semua yang punya kendala itu sebenarnya lebih gampang itu kalau kita lewat helpdesk ya, daripada kita japri langsung. Kalau misalkan kita lewat helpdesk itu kan lebih termonitor, terus juga apa ya? Ya begitu lah. Lebih termonitor, lebih dapat respon. Sebenarnya gini loh, sebagian orang yang melakukan japri langsung kepada kita, kepada engineer, contohnya saya atau Mas Rizky, Mbak Dewi dan sebagainya, itu kita berhak aja nolak gitu. Iya. Ya kita kayak nggak ada kewajiban buat ngerjain langsung atas permintaan tersebut. Ya yang kita prioritaskan adalah user-user yang lewat komplain lewat helpdesk itu. Karena kenapa? Karena di situ ada KPI kita di situ. Jadi yang tadi Mbak Dewi infokan, di situ ada KPI yang menyangkut kinerja IT. Intinya seperti itu sih. Oke. Berarti kalau misalkan dari teman-teman ada kebutuhan IT, akan lebih cepat direspon dan akan lebih termonitor jika mengajukan tiket melalui helpdesk.co.id. Betul. No japri-japri. Iya, mungkin saya tahu sedikit ya Mbak. helpdesk.bgrlogistik.id. Oke, helpdesk.bgrlogistik. Iya, itu untuk internal ya Mbak Suci. Tapi kalau misalkan untuk eksternal, kita juga ada 2 channel, yaitu bisa melalui telepon di 021 690 6600. Juga kita juga ada di web BG Logistik, di situ ada layanan live chat. Jadi bisa langsung aja diklik, kalian otomatis akan terhubung ke agen comment center gitu sih.
Oh iya, Mbak Mas kemarin abis ngadain IT survey ya katanya. Iya, kita habis ngadain nanti survei ya. Ya, aku juga ikut. Oh iya. Divi ngisi apa aja? Divi? Banyak banget ternyata ya surveinya. Wow. betul sekali. Saya seperti mengerjakan angket skripsi. Oke. Terus gimana? Yang diisi masalah kelemahan IT apa kira-kira? Oh, wifi-nya nggak bisa akses ke semua. Oh iya, kalau itu memang kita. Kenapa tuh? Nah, di situ ada namanya IT policy di mana untuk menjaga kestabilan penggunaan wifi, penggunaan internet di jam kerja terutama. Jadi memang beberapa website yang tidak berhubungan dengan kinerja user, jadi kita blok. Contohnya, mohon maaf, kayak game atau game atau Media sosial. pornografi atau apa yang tidak itu kan otomatis harusnya tidak berhubungan dengan perusahaan sama sekali gitu kan. Kalau YouTube gitu bisa Mas? Kalau YouTube sebenarnya kita ada larangan juga untuk full tutup, tapi kita masih kayak di jam-jam tertentu masih ada kasih pelonggaran lah. Oke, berarti kalau misalkan di jam istirahat aku mau denger YouTube masih bisa lah masih ya? bisa, masih aman. Oke. Ya, mungkin jam istirahat juga masih bisa aman. Oke, berarti kalau misalkan kerja sambil nonton YouTube nggak bisa? Itu kita masih bisa pakai pakai Spotify. Nah, setelah aku ngisi IT survei itu, belibet. Nah, setelah aku ngisi survei itu apa sih tujuannya sebenarnya? Nah ya, jadi tujuan kita menyebarkan IT survei itu, kita akan mengukur ya dari IT seberapa sih tingkat kepuasan pengguna, dalam hal ini seluruh pegawai bagian logistik terhadap layanan IT yang kami berikan, baik itu seputar tadi layanan infrastruktur, aplikasi, jaringan dan lain-lain. Jadi untuk kedepannya kami dapat melakukan perbaikan, kira-kira mana sih yang diperlukan oleh user, perbaikan apa yang harus kami improve ya Mas Oji ya. Misalkan evaluasi ya, betul. Kayak misalkan kita banyak laptop yang bermasalah nih, jaringan di cabang A itu berbeda, berarti kan otomatis akan dilakukan mitigasi oleh tim IT gitu sih Mbak. Mungkin kalau user udah ngeliatnya, wah IT survei berarti door prize Mas Oji ya? Iya. Saya juga menantikan itu. Door prize-nya menarik. Ya. Apa nih? Door Diumumin nggak prize-nya ada lebih dari 30 hadiah ya. Nanti Wow. akan diumumin mungkin di akhir acara ya. Oke, berarti IT survei ini untuk bahan evaluasi berarti ya. Iya. Nah, terus setelah dievaluasi tindak lanjutnya itu apa ya? Boleh deh tindak lanjut setahun ke depan mungkin. Oke. Contoh aplikasi lah, dari hasil survei aplikasi nanti apa sih yang kira-kira menurut user itu kurang. Nah, nanti tindak lanjut dari kita, dari tim development nanti menambahkan fitur atau mengubah roles misalnya atau dan sebagainya lah. Contoh lagi ada di bagian infrastruktur, misalnya cabang A internetnya sering jelek. Nah, otomatis kita akan evaluasi penggunaan internetnya di sana. Apakah yang mempengaruhi internet jelek itu terkait usernya atau providernya? Kalau providernya ya otomatis kita evaluasi ke providernya. Jadi ada tindak lanjut setelah IT survei ini. Jadi IT survei ini nantinya akan jadi parameter tim IT untuk melakukan pekerjaan di tahun ini dan tahun selanjutnya. Oke, tapi dari hasil IT survei kemarin paling banyak itu tes tentang apa ya? Dari infra atau dari dev? Jadi kalau dari hasil IT survei kemarin itu kita mendapati informasi kalau misalkan dari bagian operasional itu membutuhkan semacam pengembangan atau upgrade aplikasi untuk aplikasi pergudangan dan juga untuk aplikasi logistik. Dan untuk menjawab itu sebenarnya kami tim IT itu sudah menyediakan aplikasi Fiona versi 2 yang mungkin Mas Uji ya. Nanti kita belum tahu nanti akan dikasih nama apa. Cuman aplikasi ini akan menjawab kebutuhan terkait dengan tracking armada yang lebih up to date, lebih real time, dan juga kebutuhan-kebutuhan untuk logistik itu insya Allah akan terpenuhi. Fiturnya lebih banyak lah.
lebih banyak. Ada tentang penilaian driver dan sebagainya, itu sangat membantu tim-tim operasional sih nanti. Oke, kalau misalkan ada orang yang baru masuk BGR nih, terus belum tahu cara penggunaan aplikasi-aplikasi yang banyak itu, dari IT sendiri ada tindak lanjut nggak ya? Selain ngasih manual book misalkan Mas atau Mbak? Oh iya, tentu aja ada ya. Nah, rencana memang di tahun ini itu kita akan adakan refreshment training aplikasi. Jadi aplikasi-aplikasi inti terutama perusahaan akan kita training ulang kepada user, kita update mengenai pembaruan fitur-fitur tadi. Dan juga terkait mungkin kita kan dari sisi operasional yang lebih mengetahui di lapangan seperti apa sih alur kerja lapangan, apakah mungkin ada perubahan atau tidak. Makanya sebenarnya dari kami tim IT itu menyediakan 2 form ya Mas Oji ya, form ITSR, permintaan ya, service request dan juga change request. Jadi memang kalau misalkan nih teman-teman melihat di aplikasi, oh seharusnya alurnya bukan seperti ini, saat ini udah berganti gitu, udah dengan perbedaan jalur, silakan ajukan ITCR, nanti diajukan ke comment center. Nah, kita akan duduk bareng gitu loh dengan peminta perubahannya tadi, kira-kira bisnis prosesnya akan dirubah seperti apa. Jadi dari tim development itu sudah mendapati informasi yang lengkap, apa saja yang akan diperbaiki supaya memang aplikasi kami itu sesuai dengan kebutuhan operasional, seperti itu sih. Ya nambahin dikit ya Mbak Dewi ya. Kalau terkait refreshment aplikasi itu memang harusnya kita adakan setiap tahun. Itu terkait ya tadi training ulang dan penyesuaian fitur dan sebagainya. Nanti kita juga ada agenda setiap tahun, itu harusnya ke cabang-cabang untuk melakukan refreshment aplikasi. Kalau tahun ini kemungkinan setelah Lebaran nanti kita adakan refreshment aplikasi. Nanti bareng tim development mungkin Mbak Dila sama Mbak Vera, kita tunggu aja ya. Oke. Terima kasih banyak atas informasinya Mas Oji dan Mbak Dewi. Mungkin sekarang kita langsung ke penghujung acara kali ya. Kita bakal undi kuis IT survei yang tadi. Kok kuis sih? Kenapa kuis sih? Oke, langsung undi ke form IT survei kemarin yang udah ngisi sebanyak 100.000 orang itu. Wow, banyak sekali. Untuk dapat 30 hadiah yang terbatas itu. Check it out. Terus mana? Oke sobat logistik, waktunya Kita ke kita mengundi IT survei. Yang pertama kita ngundi apa nih Kak Yang Icus? pertama ini smartwatch, 1 buah aja. 1 buah smartwatch kita undi ya. Oke, dari sekian Boleh banyak kakak tolong dong diundi dong. Nih, lapar. Siapa nih? Wah. Oke, selamat kepada Bapak Iza Sutomo dari Kantor Sutomo. Hore. Siapa nih yang dapet? Teng Novian? Bukan. Zefian. Selamat untuk Bapak Zefian mendapatkan 1 buah soundbar. Soundbarnya Oh. ada 2 Kak ya? Iya, by the way soundbarnya ada 2 ya. Kita undi sekali Oke, lagi. 1 lagi ya. Yang kedua siapa ya? Divi. Wih, selamat kepada Lili. Selamat Bumil. Ini Lilis buat jedak-jeduk anaknya ya. Yoi. Lanjut, satu lagi mungkin Nah, hadiah besarnya. ini hadiah utamanya guys. Ada smartphone. Masak tawa lo. smartphone. Ada 1 unit smartphone. Nah, ini yang dapat Refresh-nya aku. Langsung. Siapa yang dapat ya? Ini beruntung banget sih. Andi Ahmad. Oh. Ya, Pak Kacap kan? Kacap gak sih? Iya, Pak Kacap. Wih, selamat. Selamat ya. Kepada para pemenang. Iya. Iya, Untuk ya udah. Hadiah lainnya mungkin Mbak Divi bisa diinfokan.
Untuk hadiah lainnya, oh by the way hadiahnya ada 30 totalnya. Lainnya bakal menyusul di akhir video. Jadi nonton sampai habis. Oke. Oke, setelah kita ngundi 30 unit hadiah tadi, mungkin dari Mas Fauzi atau dari Mbak Dewi mau ngucapin selamat atau apa ke pemenang tadi? Iya. Sebelumnya selamat kepada para pemenang atas hadiah door prize-nya. Jangan lupa untuk mengikuti undian IT survei untuk tahun berikutnya. Oke, Mas Uji, ada yang tambahin? Ya, selamatlah kepada Pak Afdal ya, mendapatkan grand prize hadiah utama sebuah unit handphone. Selamat, semoga bermanfaat, dan hadiah-hadiah yang lain juga semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang mendapatkannya. Oke. Oke, sekian perbincangan dengan tim IT hari ini. Mungkin next time kita bisa ngobrol lagi ya Mbak, Mas, untuk dapat info lainnya nih. TV. Udah bingung banget sumpah. Oke, sampai ketemu lagi bersama saya Suci Saya Divi. di Bincang